Baik, selamat pagi Bapak dosen dan selamat pagi teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok 5 akan membawakan presentasi mengenai strategi audit keseluruhan dan program audit. Baik, presentasi yang pertama akan saya bawakan sendiri. Perkenalkan, nama saya Kadek Novia Aryani dengan NIM belakang 082, nomor absen 20. Jadi materi yang pertama yaitu 8 tahapan dalam perencanaan audit. Nah, pada bab 6 telah dijelaskan bahwa proses perencanaan audit terdiri dari 8 tahapan. 7 tahapan pertama dilakukan guna memenuhi kewajiban auditor untuk melaksanakan prosedur penilaian risiko sebagai dasar bagi pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material pada laporan keuangan dan asersi, sebagaimana ditetapkan dalam Standar Audit 305.5. Nah, tahapan ke-8 merupakan sebuah respon atas ketujuh tahapan sebelumnya yang dituangkan dalam prosedur audit lebih lanjut pada Standar Audit 330.6. Materi yang selanjutnya yaitu prosedur penilaian risiko. Jadi dalam Standar Audit 315 telah mewajibkan auditor untuk memperoleh pemahaman atas entitas dan lingkungannya termasuk pengendalian internalnya. Hal tersebut digunakan untuk menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan klien. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Standar Audit 315.5 yang berbunyi sebagai berikut. Auditor harus melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk menyediakan suatu dasar bagi pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Jadi materi yang selanjutnya itu prosedur audit lebih lanjut. Sebagai respon atas penilaian risiko kesalahan penyajian material, auditor melakukan prosedur audit lebih lanjut yang terdiri dari 4 pengujian. Jadi yang pertama itu pengujian pengendalian, yang kedua pengujian substantif golongan transaksi, yang ketiga prosedur analitis substantif, yang keempat ada pengujian rinci atas saldo. Jadi kombinasi dari keempat proses audit lebih lanjut ini akan menjadi dasar bagi auditor dalam membuat opini ataupun pendapat atas laporan keuangan dari kliennya. Dalam merancang prosedur audit lebih lanjut, Standar Audit SA 330.7 menetapkan bahwa auditor harus melakukan yang pertama yaitu mempertimbangkan dasar penilaian yang dilakukan atas risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi untuk setiap golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan, yang termasuk di dalamnya yaitu kemungkinan kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh karakteristik tertentu yang relevan dengan golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan. Contohnya, ada risiko inheren. Yang selanjutnya, ada apakah penilaian risiko memperhitungkan pengendalian yang relevan. Contohnya adalah risiko pengendalian. Dan dengan demikian, menurut auditor, untuk memperoleh bukti audit untuk menentukan apakah pengendalian berjalan dengan efektif, contohnya itu ada auditor bermaksud untuk mengandalkan efektivitas operasi pengendalian dalam menentukan sifat, saat, dan luas prosedur substantif. Yang kedua itu ada memperoleh bukti yang lebih meyakinkan ketika auditor menilai risiko yang lebih tinggi. Baik, materi yang selanjutnya itu ada jenis-jenis pengujian dalam prosedur audit lebih lanjut. Nah, dalam mengembangkan suatu strategi audit keseluruhan, auditor menggunakan 5 jenis pengujian untuk menentukan apakah laporan keuangan kliennya telah disajikan secara wajar. Nah, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, auditor menggunakan prosedur penilaian risiko untuk menilai risiko kesehatan penyajian material. 4 pengujian lainnya merupakan prosedur audit lebih lanjut yang dilakukan sebagai tanggapan atas risiko yang teridentifikasi dalam penilaian risiko. Jadi, 4 pengujian tersebut telah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama, pengujian pengendalian, yang kedua, pengujian substantif golongan transaksi, yang ketiga, prosedur analitis substantif, dan yang keempat ada pengujian rinci saldo. Pengujian yang pertama adalah pengujian pengendalian. Jadi pemahaman auditor tentang pengendalian internal digunakan untuk menilai resiko pengendalian untuk setiap audit transaksi. Sebagai contoh adalah penetapan tujuan ketelitian untuk transaksi penjualan yang ditetapkan rendah dan tujuan keberadaan yang ditetapkan moderat. Pengujian pengendalian, baik secara manual maupun secara otomatis, mencakup jenis-jenis bukti sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan pertanyaan kepada personil klien yang sesuai.
Yang kedua, memeriksa dokumen, catatan, dan laporan. Yang ketiga, melakukan pengamatan atas aktivitas pengendalian terkait. Dan yang keempat, ada melakukan ulang prosedur klien. Jadi auditor dapat melaksanakan transaction walkthrough atau mengikuti jejak transaksi sebagai bagian dari prosedur untuk memperoleh pemahaman yang dapat membantunya dalam menentukan apakah pengendalian telah dijalankan dengan baik. Mengikuti jejak transaksi biasanya dilakukan pada suatu transaksi dan sejumlah kecil transaksi mencakup keseluruhan proses. Jadi auditor akan melakukan penelusuran yang lebih lanjut terhadap transaksi-transaksi yang memiliki nilai yang cukup material dalam perusahaan tersebut. Tidak semua transaksi akan dilakukan penelusuran oleh auditor, melainkan hanya transaksi-transaksi yang memiliki nilai yang cukup material. Nah, untuk jumlah bukti tambahan, pengujian pengendalian tergantung pada dua hal. Yang pertama, banyaknya bukti yang diperoleh dalam memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal, dan yang kedua, adanya rencana pengurangan risiko pengendalian. Pengujian yang kedua merupakan pengujian substantif golongan transaksi. Pengujian substantif adalah suatu prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Pengujian substantif golongan transaksi digunakan untuk menentukan apakah keenam tujuan audit transaksi telah terpenuhi untuk setiap golongan transaksi. Dua di antaranya, yaitu untuk transaksi penjualan adalah tujuan keterjadian dan tujuan kelengkapan. Tujuan keterjadiannya yaitu bahwa transaksi penjualan yang telah dicatat benar-benar ada, sehingga bukan merupakan transaksi penjualan fiktif. Dan yang kedua, transaksi yang ada telah dicatat dengan lengkap dan dengan benar, yaitu merupakan tujuan kelengkapan. Jadi proses transaksi telah dicatat dengan jelas dan lengkap. Yang ketiga, itu ada prosedur analitis. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab 5, prosedur analitis adalah pengevaluasian terhadap informasi keuangan yang dilakukan melalui analisis hubungan antara data keuangan dan data non-keuangan. Prosedur analitis juga mencakup investigasi sebagaimana yang diperlukan atas fluktuasi atau hubungan teridentifikasi yang tidak konsisten dan informasi relevan lainnya, atau yang berbeda dari nilai yang diharapkan dalam jumlah yang signifikan. Dua tujuan terpenting proses analitis substantif dalam audit atas saldo-saldo akun adalah yang pertama, menunjukkan kemungkinan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan, dan yang kedua ada menghasilkan bukti substantif. Yang selanjutnya, yang keempat ada pengujian rinci saldo. Pengujian rinci saldo berfokus pada saldo akhir akun-akun buku besar, baik akun neraca maupun akun laba rugi. Tekanan utama kebanyakan pengujian rinci saldo adalah pada akun-akun neraca atau akun real. Sebagai contoh adalah konfirmasi saldo akun debitur pada audit piutang usaha, pemeriksaan fisik persediaan, dan pemeriksaan atas laporan piutang yang diterima dari para pemasok pada audit utang usaha. Yang selanjutnya ada ringkasan jenis-jenis pengujian. Pengujian pengendalian membantu auditor dalam menilai apakah pengendalian atas transaksi dalam siklus efektif untuk mendukung pengurangan penilaian risiko pengendalian, dan dengan demikian memungkinkan dilakukannya pengurangan pengujian substantif. Pengujian substantif atas transaksi digunakan untuk memeriksa transaksi yang dicatat dalam jurnal dan postingnya ke dalam buku besar. Prosedur analitis menekankan pada kewajaran transaksi saldo pada akun-akun di buku besar. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilaksanakan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nigusti Ayu Gayatri dengan NIM akhir 083, nomor absen 21. Jadi materi yang saya akan bawakan yaitu pemilihan jenis pengujian yang akan dilakukan. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan auditor terhadap jenis pengujian yang dipilih, termasuk ketersediaan 8 bukti audit dan biaya relatif untuk setiap pengujian. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan ketersediaan jenis-jenis bukti untuk pelaksanaan prosedur audit lebih lanjut. Jadi pada slide disajikan tabel 10 strip 2 yang menggambarkan hubungan antara prosedur audit dengan bukti. Jadi dapat dijelaskan secara satu persatu. Yang pertama, pengujian rinci saldo membutuhkan jenis bukti paling banyak, yaitu sebanyak 6, antara lain pemeriksaan fisik,
konfirmasi, dokumentasi, permintaan keterangan, pelaksanaan ulang, dan rekalkulasi. Yang kedua, hanya pengujian rinci saldo yang membutuhkan jenis bukti pemeriksaan fisik dan konfirmasi. Yang ketiga, permintaan keterangan kepada klien digunakan untuk semua jenis pengujian kecuali prosedur analitis. Yang keempat, pelaksanaan ulang dilakukan pada setiap jenis pengujian kecuali prosedur analitis. Jadi auditor bisa mengerjakan ulang suatu pengendalian sebagai bagian dari prosedur mengikuti jejak transaksi atau pengujian pengendalian yang tidak didukung oleh bukti dokumen yang memadai. Dan yang kelima, rekalkulasi digunakan untuk memeriksa ketelitian perhitungan pada waktu melakukan pengujian substantif golongan transaksi dan saldo akun pada waktu melakukan pengujian rinci saldo. Jadi faktor yang kedua yaitu biaya pelaksanaan pengujian. Nah, ketika auditor ini harus memutuskan jenis pengujian apa yang harus dipilih untuk mendapatkan bukti yang tepat, biaya bukti tersebut harus dipertimbangkan. Jadi pada slide akan disajikan jenis-jenis pengujian yang disusun berdasarkan urutan biaya yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Jadi yang pertama yaitu prosedur analitis. Jadi ini merupakan prosedur yang paling murah karena membuat perhitungan dan perbandingannya relatif lebih mudah. Seringkali informasi tentang potensi kesalahan penyajian dapat diperoleh dengan cara yang sederhana, yaitu hanya dengan membandingkan 2 atau 3 angka. Yang kedua, ada prosedur penilaian risiko. Jadi ini juga tidak semahal dengan biaya pengujian lainnya, karena auditor dapat dengan mudah meminta keterangan kepada klien dan melakukan pengamatan secara prosedur analitis. Yang ketiga, yaitu ada pengujian pengendalian. Jadi ini relatif lebih mahal dibandingkan dengan prosedur penilaian risiko karena perlu dilakukannya sejumlah pengujian untuk memperoleh bukti bahwa pengendalian telah berjalan dengan efektif. Yang keempat, ada pengujian substantif terhadap golongan transaksi. Jadi ini lebih mahal daripada pengujian lainnya karena pengujian substantif ini sering membutuhkan rekalkulasi dan juga penelusuran. Yang kelima, ada pengujian rinci saldo. Jadi hampir selalu mahal daripada prosedur audit lainnya karena biaya pelaksanaan prosedur seperti misalnya mengirim konfirmasi piutang dan melakukan perhitungan persediaan. Jadi berhubung dengan hal tersebut, auditor biasanya berusaha merancang audit untuk meminimumkan penggunaan perincian rinci saldo. Materi selanjutnya yaitu hubungan antara pengujian pengendalian dengan pengujian substantif. Nah, adanya suatu penyimpangan yang ditemukan dalam pengujian pengendalian hanya indikasi tentang kemungkinan adanya kesalahan penyajian yang berpengaruh terhadap nilai rupiah dalam laporan keuangan. Jadi, sedangkan suatu penyimpanan yang dijumpai dalam pengujian substantif golongan transaksi ini atau pengujian rinci saldo adalah suatu kesalahan penyajian laporan keuangan. Nah, pada umumnya, auditor akan meyakini bahwa terdapat kesalahan penyajian rupiah yang material dalam laporan keuangan apabila deviasi pengujian pengendalian merupakan defisiensi yang signifikan atau kelemahan material. Jadi selanjutnya, auditor akan melakukan pengujian substantif golongan transaksi atau pengujian rinci saldo untuk memastikan apakah kesalahan penyajian material sungguh-sungguh terjadi. Nah, hubungan yang kedua yaitu hubungan antara prosedur analitis dengan pengujian substantif. Jadi, apabila prosedur analitis memberikan indikasi adanya fluktuasi yang tidak biasa, auditor ini harus melakukan pengujian substantif golongan transaksi atau pengujian rinci saldo untuk memastikan apakah kesalahan penyajian rupiah sungguh-sungguh terjadi. Jadi, apabila auditor melakukan prosedur analitis substantif dan yakin bahwa kemungkinan kesalahan penyajiannya rendah, maka pengujian substantif lainnya dapat dikurangi. Nah, materi selanjutnya yaitu pilihan antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Terdapat dilema antara pengujian pengendalian dengan pengujian substantif selama perencanaan. Jadi, auditor harus memutuskan apakah akan menilai risiko pengendalian di bawah maksimum. Jika mereka melakukannya, mereka kemudian harus melakukan pengujian pengendalian untuk menentukan apakah tingkat risiko pengendalian yang dinilai tersebut dapat dibenarkan.
Pemahaman auditor terhadap pengendalian internal dilakukan sebagai suatu bagian dari prosedur pengukuran risiko pengendalian yang memberikan dasar bagi penilaian awal auditor terhadap pengendalian internal klien. Nah, mengasumsikan bahwa auditor memutuskan rancangan pengendalian internal telah efektif dan pengendalian telah diterapkan, maka rencana risiko deteksi model risiko audit ini meningkat. Dan dengan demikian, rencana pengujian substantif ini dapat dikurangi. Baik, sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putu Andi Suara Dwipa dengan NIM belakang 078. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya mengenai dampak teknologi informasi pada pengujian audit. Standar auditing memberi pedoman bagi auditor yang mengaudit entitas yang mengirim, memproses, menyimpan, atau mengakses transaksi dalam jumlah yang signifikan secara elektronik. Contoh bukti elektronik adalah catatan elektronik berupa electronic fund transfer, dan order pembelian yang dikirim melalui electronic data interchange. Bukti tentang dilakukannya pengendalian otomatis seperti misalnya perbandingan antara order penjualan yang akan diterbitkan dengan batas kredit pelanggan dengan menggunakan komputer juga bisa hanya berbentuk elektronik. Standar mengakui bahwa apabila terdapat banyak bukti audit dalam bentuk elektronik, maka tidaklah praktis atau memungkinkan untuk mengurangi risiko deteksi pada suatu tingkat yang bisa diterima hanya dengan melakukan pengujian substantif. Sebagai contohnya, potensi untuk terjadinya awal transaksi atau perubahan informasi secara tidak benar bisa lebih besar apabila informasi hanya diselenggarakan dalam bentuk elektronik. Dalam situasi demikian, auditor harus melakukan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti yang mendukung penetapan risiko pengendalian di bawah maksimum untuk asersi-asersi laporan keuangan yang terpengaruh. Meskipun sejumlah pengujian substantif masih tetap diperlukan, auditor bisa secara signifikan mengurangi pengujian substantif apabila hasil pengujian pengendalian mendukung efektivitas pengendalian. Apabila auditor telah menentukan bahwa pengendalian otomatis telah berfungsi dengan benar, auditor bisa mencurahkan perhatian pada pengujian berikutnya untuk menilai apakah terjadi suatu perubahan yang akan membatasi efektivitas pengendalian internal atau tidak. Pengujian semacam itu bisa berupa penentuan apakah suatu perubahan atas program telah terjadi dan apakah perubahan tersebut telah diotorisasi dan diuji sebelum diterapkan. Untuk menguji pengendalian otomatis, auditor perlu menggunakan teknik audit berbantuan komputer atau menggunakan laporan yang dihasilkan oleh TI untuk menguji efektivitas pelaksanaan pengendalian umum TI seperti misalnya pengendalian perubahan program akses. Dalam banyak hal, pengujian pengendalian otomatis bisa dilakukan oleh spesialis TI. Apabila auditor menguji pengendalian manual yang mengandalkan pada laporan yang dihasilkan TI, maka auditor harus mempertimbangkan efektivitas review yang dilakukan manajemen dan pengendalian otomatis atas ketelitian informasi dalam laporan. Materi selanjutnya yaitu kombinasi bukti. Pemilihan jenis pengujian mana yang akan digunakan dan seberapa luas hal itu dilakukan bisa sangat bervariasi antara audit satu dengan audit lainnya. Ini dipengaruhi dengan tingkat efektivitas pengendalian dan risiko inheren yang ada terkait dengan audit tersebut. Untuk memperoleh bukti yang cukup sebagai respons atas risiko yang diidentifikasi melalui prosedur analisis risiko, maka auditor akan melakukan kombinasi pada keempat pengujian audit. Baik, selanjutnya kami telah menyediakan tabel yang berisikan kondisi-kondisi kombinasi bukti yang dilakukan oleh auditor. Dapat dilihat pada layar. Yang pertama yaitu audit 1, di mana pengujian pengendalian dilakukan secara luas, pengujian substantif golongan transaksi dilakukan secara sedikit, prosedur analisis secara luas, dan pengujian rinci saldo dengan jumlah yang sedikit. Nah, dalam kondisi ini, maka dapat kita asumsikan bahwa klien adalah perusahaan dengan pengendalian internal yang canggih dan risiko internal yang rendah. Oleh karena itu, auditor melakukan pengujian internal untuk mengurangi pengujian substantif. Prosedur analitis yang luas juga dilakukan untuk mengurangi pengujian substantif lainnya. Oleh karena itu, pengujian substantif golongan transaksi dan pengujian rinci saldo dapat diminimalkan. Berhubung penekanan dilakukan terhadap pengujian pengendalian dan prosedur analitis substantif, maka audit ini akan dilakukan dengan biaya yang relatif tidak mahal.
Selanjutnya yaitu yang kondisi kedua, di mana pengujian pengendalian dilakukan secara medium, pengujian substantif golongan transaksi dilakukan secara medium, prosedur analitis dilakukan secara luas, dan pengujian rinci saldo dilakukan secara medium. Nah, dalam kondisi ini, perusahaan merupakan perusahaan yang tidak begitu besar atau dapat dikatakan menengah dengan sedikit risiko pengendalian dan sedikit risiko inherent. Auditor telah memutuskan untuk melakukan sejumlah pengujian yang jumlahnya medium untuk semua jenis pengujian kecuali prosedur analitis substantif yang harus dilakukan secara luas. Pengujian yang lebih luas diperlukan apabila ditemukan risiko inherent tertentu. Selanjutnya yaitu analisis audit ketiga, di mana dalam kondisi ini perusahaan berukuran medium tetapi memiliki pengendalian yang kurang efektif. Tidak diperlukan pengujian pengendalian karena mengenalkan pada pengendalian internal adalah tidak tepat apabila pengendalian tidak memadai. Auditor menekankan pada pengujian rinci saldo dan pengujian substantif golongan transaksi, tetapi sejumlah prosedur analitis substantif juga diperlukan. Biaya audit dalam kondisi yang ketiga ini diperkirakan akan cukup tinggi dikarenakan jumlah pengujian substantif yang rinci. Kondisi selanjutnya yaitu dapat kita lihat pada analisis audit 4, di mana di sini auditor menjumpai deviasi pengujian pengendalian yang banyak dan kesalahan penyajian signifikan ketika auditor melakukan pengujian substantif golongan transaksi dan prosedur analitis substantif. Oleh karena itu, auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal sangat tidak efektif. Biaya audit dalam kondisi ini lebih tinggi dikarenakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi itu telah dilakukan, akan tetapi tidak bisa digunakan untuk mengurangi pengujian rinci saldo. Materi selanjutnya yaitu perancangan program audit. Setelah auditor menggunakan prosedur penilaian risiko untuk menentukan penekanan yang tepat pada keempat jenis pengujian lainnya, prosedur audit yang spesifik harus dirancang untuk setiap pengujian. Prosedur audit tersebut selanjutnya digabungkan sehingga menjadi suatu program audit. Dalam kebanyakan audit, biasanya auditor in charge mengajukan usulan kombinasi bukti pada manajer audit. Setelah kombinasi audit disetujui, auditor in charge menyusun program audit atau memodifikasi program yang ada agar dapat memenuhi semua tujuan audit. Dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti misalnya materialitas, kombinasi bukti, risiko inherent, dan risiko pengendalian. Auditor in charge biasanya juga mendapat persetujuan dari manajer sebelum melaksanakan prosedur audit atau mendelegasikan pelaksanaan prosedur audit pada asisten. Auditor haruslah merancang program audit untuk memenuhi tujuan audit transaksi, tujuan audit saldo, tujuan audit penyajian, dan juga tujuan audit pengungkapan. Materi selanjutnya yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi kaitannya dengan program audit. Program audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi biasanya berisi penjelasan yang mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal yang diperoleh selama pelaksanaan prosedur penilaian risiko. Program ini juga berisi deskripsi tentang prosedur yang dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal dan deskripsi tentang penilaian risiko pengendalian. Auditor menggunakan informasi ini untuk menyusun program audit, pengujian pengendalian, dan pengujian golongan transaksi. Setelah mengetahui pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi pada program audit, saya lanjutkan dengan prosedur analitis pada program audit. Mengingat bahwa prosedur analitis relatif murah, kebanyakan auditor menggunakan prosedur ini hampir pada setiap kegiatan audit. Prosedur analitis yang dilakukan pada pengujian substantif, misalnya dalam audit atas piutang usaha, biasanya lebih fokus dan lebih mendalam daripada diterapkan pada tahap perencanaan. Prosedur analitis dengan menggunakan data bulanan dan per bidang usaha akan lebih efektif mendeteksi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan daripada yang dihitung dengan data tahunan dan data perusahaan sebagai keseluruhan. Apabila auditor merencanakan untuk menggunakan prosedur analitis untuk memperoleh keyakinan substantif tentang suatu saldo akun, data yang digunakan dalam perhitungan haruslah data yang bisa dipercaya.
Hal ini berlaku untuk semua data, terutama data non-keuangan. Sebagai contohnya, apabila auditor menaksir total pendapatan menggunakan jam dan tarif jasa rata-rata, maka auditor harus yakin bahwa kedua angka yang digunakan bisa dipercaya. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi dari kelompok kami akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Gedi Fenar Firatama dengan NIM akhir 084, absen 22 akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Andi, yaitu pengujian rinci saldo. Untuk merancang prosedur audit pengujian rinci saldo, auditor menggunakan suatu metodologi yang diarahkan ke tujuan audit saldo dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu mengidentifikasi risiko bisnis klien yang berpengaruh terhadap piutang usaha. Yang kedua, menetapkan materialitas pelaksanaan dan risiko inheren untuk piutang usaha. Yang ketiga itu menetapkan risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penerimaan piutang. Yang keempat itu rancang dan lakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi untuk siklus penjualan dan penerimaan piutang. Yang kelima itu rancang dan lakukan prosedur analitis untuk saldo piutang usaha. Dan yang terakhir itu rancang pengujian rinci saldo piutang usaha untuk memenuhi tujuan audit saldo. Selanjutnya itu ilustrasi program audit. Standar audit mengharuskan auditor untuk menggunakan program audit tertulis. Format yang digunakan menyangkut prosedur-prosedur audit untuk tujuan audit saldo. Perlu diperhatikan juga bahwa kebanyakan prosedur bisa memenuhi lebih dari satu tujuan, dan lebih dari satu prosedur audit digunakan untuk setiap tujuan. Perangkat lunak audit bisa membantu auditor dalam memilih prosedur audit yang tepat dan mengorganisasinya menjadi satu program audit dengan mempertimbangkan risiko inheren dan risiko pengendalian serta pertimbangan lainnya. Prosedur audit bisa ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan keperluan auditor. Untuk kebanyakan prosedur audit, ukuran sampel, unsur yang dipilih, dan saat juga bisa diubah. Untuk contoh program audit pengujian rinci saldo untuk piutang usaha itu dapat teman-teman lihat pada buku halaman 484. Materi selanjutnya itu hubungan antara tujuan audit transaksi dengan tujuan audit saldo dan tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa pengujian audit saldo itu harus dirancang untuk memenuhi tujuan audit saldo untuk setiap akun. Dan luas pengujian ini dapat dikurangi jika tujuan audit transaksi telah terpenuhi oleh pengujian pengendalian atau pengujian substantif golongan transaksi. Kita juga harus memahami bagaimana setiap tujuan audit transaksi berkaitan dengan setiap tujuan audit saldo. Jika semua tujuan audit transaksi terpenuhi, auditor itu masih harus melakukan pengujian substantif saldo untuk memenuhi tujuan audit saldo sebagai berikut. Yang pertama itu nilai bisa direalisasi, yang kedua itu hak dan kewajiban. Tambahan pengujian substantif saldo mungkin juga diperlukan untuk tujuan audit saldo lainnya, tergantung pada hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi. Pada slide ini akan ditampilkan tabel hubungan antara tujuan audit transaksi dengan tujuan audit saldo. Dapat dilihat pada slide ada 6 poin tujuan audit transaksi dan 8 poin tujuan audit saldo. Semua poin dari tujuan masing-masing tujuan audit transaksi dan tujuan audit saldo ini memiliki sifat hubungan yang langsung kecuali dua poin terakhir dari tujuan audit saldo. Baik, perkenalkan nama saya Gede Suartir dengan NIM akhir 199. Nah, saya akan presentasikan mengenai ringkasan terminologi bukti. Nah, beberapa istilah terkait bukti telah digunakan dalam beberapa bab sebelumnya. Untuk membedakan dan memahami masing-masing istilah tersebut, berikut penjelasan singkat. Nah, yang pertama mengenai phase process audit. Nah, 4 phase process audit dalam kolom pertama merupakan cara yang mendasar di mana suatu audit disusun, sebagaimana digambarkan menunjukkan komponen-komponen kunci terhadap keempat phase dalam proses pengauditan ini. Nah, yang kedua mengenai tujuan audit, merupakan tujuan-tujuan dalam suatu pengauditan yang harus terpenuhi sebelum auditor dapat menyimpulkan bahwa suatu kelompok transaksi atau saldo akun sudah disajikan secara wajar, dan terdapat 6 tujuan terkait transaksi, 8 tujuan terkait saldo, dan 4 tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya ada jenis-jenis pengujian. Nah, 5 jenis pengujian audit yang dibahas sebelumnya yang digunakan auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dimasukkan dalam kolom ketiga pada tabel tersebut. Nah, prosedur analisis digunakan di phase ketiga dan phase keempat.
Nah, prosedur analitis perencanaan juga dilakukan sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko di phase yang pertama. Ada keputusan bukti. Nah, 4 subkategori keputusan yang dibuat oleh auditor dalam pengumpulan bukti audit dimasukkan dalam kolom keempat tabel tersebut. Kecuali prosedur analitis, keempat keputusan bukti tersebut diterapkan di setiap jenis pengujiannya. Yang terakhir ada jenis-jenis bukti. 8 kategori luas dalam bukti yang dikumpulkan auditor dan dimasukkan di dalam 8 kategori tersebut. Materi selanjutnya ada ikhtisar proses audit. Nah, yang pertama, phase pertama ada merencanakan dan merancang sebuah pendekatan audit. Auditor menggunakan informasi yang didapatkan dari prosedur penilaian risiko terkait dengan penerimaan klien dan perencanaan awal, memahami bisnis dan industri klien, menilai risiko bisnis klien, dan melakukan prosedur analitis pendahuluan yang bertujuan untuk menilai risiko bawaan dan risiko audit yang dapat diterima. Nah, phase kedua, melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substansif transaksi. Auditor melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substansif transaksi selama phase ini. Nah, tujuan dari phase kedua ini adalah yang pertama, untuk mendapatkan bukti yang mendukung pengendalian tertentu yang berkontribusi terhadap penilaian risiko pengendalian yang dilakukan oleh auditor, atau yaitu ketika risiko pengendalian ini dikurangi di bawah maksimum. Untuk audit atas laporan keuangan dan untuk audit pengendalian internal atas laporan keuangan dalam suatu perusahaan publik. Phase ketiga, melakukan prosedur analitis dan pengujian terperinci saldo. Tujuan dari phase ketiga ini adalah untuk mendapatkan bukti tambahan yang memadai untuk menentukan apakah saldo akhir catatan kaki dalam laporan keuangan telah disajikan dengan wajar. Nah, sifat dan keluasan pekerjaan akan sangat bergantung pada teman-teman dari 2 phase sebelumnya. 2 kategori umum dalam prosedur di phase ketiga ini adalah yang pertama, prosedur analitis substansif yang menilai keseluruhan kewajaran transaksi-transaksi dan saldo-saldo akunnya. Yang kedua, pengujian terperinci saldo, yang mana prosedur audit digunakan untuk menguji salah satu moneter dalam saldo-saldo akun di laporan keuangan. Phase keempat ada menyelesaikan audit dan menerbitkan suatu laporan audit. Setelah 3 phase pertama diselesaikan, audit harus mengumpulkan bukti tambahan terkait dengan tujuan penyajian dan pengungkapannya, ikhtisar hasil, penerbitan laporan audit, dan melakukan bentuk-bentuk komunikasi lainnya. Nah, materi yang terakhir ada melakukan pengujian tambahan untuk tujuan penyajian dan pengungkapan. Nah, prosedur yang dilakukan auditor untuk mendukung tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan sama dengan prosedur audit yang dilakukan untuk mendukung tujuan audit terkait transaksi maupun terkait saldonya. Nah, baik, sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.